Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang sangat baik, kami datang kepadamu, menaikkan puji syukur dan terima kasih. Kalau pada saat ini kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu dan urapi setiap kami, agar kami dimampukan untuk memahami dan melakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 14 sampai 20. Namun saya akan bacakan 2 ayat saja bagi kita, yaitu ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kakak saya yang nomor 2 dan istrinya, di mana masing-masing mereka telah memiliki titel sarjana. Dan mereka telah memiliki pekerjaan yang baik. Bahkan mereka telah memiliki rumah. Mereka memiliki seorang anak. Dan mereka telah menikmati hidup yang cukup mapan. Tiba-tiba mereka memutuskan untuk meninggalkan semua kemapanan itu dan masuk ke sekolah teologi. Wah, banyak orang berkata, wah sayang sekali. Nekat juga ya mereka. Kalau mau melayani kan tidak harus masuk sekolah teologi ya. Ingat saudara, ketika Tuhan sudah memanggil, adakah yang sanggup menahannya? Sama halnya seperti Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus memanggil mereka, saat mereka sedang mengerjakan pekerjaan mereka yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun, mereka pun segera meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan keluarga mereka dan mengikuti Yesus. Dan mulai saat itu, Yesus menjadikan orang-orang pilihannya menjadi penjala manusia. Dan dia juga ternyata memilih engkau, saudara-saudari. Dia juga memilih saya untuk melakukan pekerjaan itu, yaitu mengikuti dia dan menjadi penjala manusia. Saudara-saudari terkasih, mengapa umat Tuhan atau orang pilihannya harus mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia? Pasti ada maksud Tuhan, bukan? Ya, paling tidak ada 2 maksud dan tujuan Tuhan meminta umat Tuhan untuk mengikutinya dan menjadi penjala manusia dalam perikop yang kita baca hari ini. Yang pertama, agar semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Injil. Ayat yang ke-15. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus tampil untuk pertama kalinya di Galilea. Ia mulai memperkenalkan dirinya sebagai pemberita dan pembawa kerajaan Allah. Ia katakan, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Dan kerajaan yang dibawa oleh Yesus Sang Mesias ini, saudara-saudari, telah dinubuatkan oleh Daniel. Dalam Daniel pasal yang kedua ayat 44 dan Daniel 7 ayat yang ke-14. Di sana diceritakan di mana Sang Mesias akan menyelamatkan manusia dari kekuasaan si jahat dan dari kuasa dosa. Menyelamatkan manusia dari dunia dan kedagingan dan menjadikan umat yang setia dan juga hamba-hamba yang taat pada hukum-hukum kerajaannya. Bukan hanya dalam perkataan, namun penuh kuasa yang mengubah kehidupan. Dan syarat untuk menerima dan menikmati kerajaan Allah adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Jemaat Tuhan, Boyd K. Packer berkata demikian. Pertobatan adalah kunci untuk membuka penjara dalam diri. Kita memegang kunci di tangan kita.
dan hak pilihan adalah milik kita untuk menggunakannya. Dan C.S. Lewis juga pernah berkata, seorang Kristen bukanlah yang tidak pernah salah, tetapi orang yang mampu untuk bertobat. Itulah seorang Kristen. Dan 1 Timotius 3 ayat 16 dan 17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan Roma pasal 1 ayat 16 juga menyatakan kepada kita bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Karena itu saudara-saudariku, sesulit apapun membuang manusia lama kita, sesulit apapun mengubah kebiasaan-kebiasaan lama kita, mengubah karakter yang telah mengental dalam diri kita, mari datang kepada Tuhan. Buka diri kita di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau bertobat dan mengisi hidupku dengan kebenaran Injil-Mu. Karena itulah jalan menuju kerajaan Allah. Niscaya jalan-jalan Allah akan menjadi jalan-jalan kita setiap hari. Yang kedua, saudara-saudari, mengapa umat Tuhan harus mengikuti Yesus dan menjadi penjala manusia? Yaitu agar hidup ini dibawa kepada kerajaan Allah. Saudara-saudari, mengapa Yesus memilih para penjala ikan? Mengapa bukan yang lain? Bukankah di bait Allah ada imam besar dan imam-imam? Bukankah ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Saudara-saudari tahu, Allah tidak ingin para pelayannya bekerja berdasarkan kebanggaan diri, popularitas diri, juga kedudukan dan sebagainya. Allah benar-benar ingin semua pelayannya menyadari bahwa semuanya ini bukan tentang kita, tetapi tentang hati Tuhan buat kita semua. Yesus bisa pakai siapa saja, bukan? Yesus bisa saja memilih orang yang memiliki kemampuan yang hebat. Tetapi yang Ia kehendaki adalah hati yang menyadari keberdosaan di hadapan Allah dan ketergantungan penuh kepada anugerah Tuhan. Jadi saudara-saudariku, Yesus memilih dan memakai saya, seorang yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Yesus juga memilih saudara-saudari dengan segala kelebihan dan kekurangan yang saudara-saudari miliki. Allah sanggup mengubah hidup kita. Amin. Dari seorang yang hidup untuk diri sendiri menjadi orang yang hidup untuk Allah. Dari seorang yang egois menjadi seorang yang berbelas kasihan. Seumpama pensil dan kertas yang sederhana bisa menjadi indah dan mengagumkan di tangan seorang pelukis, demikianlah kita, seorang berdosa yang penuh dengan kelemahan, akan menjadi indah dan berguna di tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan ada perbandingan yang sangat masuk akal mengapa Yesus memilih para penjala ikan, saudara-saudari. Mari, jika kita perhatikan, penjala ikan itu menangkap yang hidup supaya mati. Tetapi penjala manusia menangkap yang mati oleh karena dosa supaya hidup, yaitu beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Penjala ikan bekerja untuk kepentingan diri, untuk mencukupkan kebutuhan diri sendiri. Tetapi penjala manusia bekerja untuk kepentingan kerajaan Allah.
Dan ada satu lagi saudara-saudari, momen penting yang sempat menjadi pertanyaan di benak saya. Yang juga mungkin sempat terpikirkan oleh saudara-saudari dari respon para penjala ikan saat itu. Adalah di mana tiba-tiba Yakobus dan Yohanes meninggalkan Zebedeus ayahnya beserta dengan orang-orang upahannya. Bisa saja orang berkata, kok tega sekali? Enggak kasihankah dengan orang tuanya? Apakah mereka tidak menghormati orang tuanya? Namun saat saya merenungkan firman ini lebih dalam, saya menemukan jawaban saudara-saudari. Mengapa tidak? Jika hal itu adalah untuk kepentingan kerajaan Allah. Selalu ada harga yang harus dibayar. Namun pasti mendatangkan damai yang sejati ketika semua itu untuk kepentingan kerajaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai hamba Tuhan saya juga sering mengalami pergumulan dan tantangan yang berat di tengah-tengah kehidupan pelayanan. Pada saat demikian selain berdoa, saya selalu sharing, curhat, bertukar pikiran kepada keluarga, khususnya kepada orang tua. Ada satu kalimat dari seorang ayah yang selalu beliau katakan ketika saya curhat kepadanya. Beliau berkata demikian, "Nak, papi dan mami di sini berdoa. Dan apapun yang akan kamu katakan, apapun yang akan kamu lakukan dan putuskan, asalkan itu untuk kepentingan kerajaan Allah, lakukan itu, katakan itu, apapun resikonya. Tuhan pasti menolong kamu." Pak, Ibu, saudara-saudari terkasih, yang mau saya katakan, mewartakan kebenaran, menyampaikan berita keselamatan, melakukan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus bukan tanpa resiko. Ada harga yang harus dibayar. Tetapi hanya dengan mengikuti jalan Yesus dan setia pada jalan-jalan Yesus, kita akan sampai kepada kerajaan Allah. Karena Dia, Yesus Sang Mesias, adalah satu-satunya jalan menuju ke kerajaan itu. Umat Tuhan yang terkasih, mengapa Tuhan memilih umat pilihannya untuk mengikuti Dia dan juga menjadikan mereka penjala manusia? Jawabannya, karena Allah berduka melihat manusia yang hancur oleh karena dosa dan tidak mengerti jalan pulang. Saya pun yakin hati kita umat Tuhan berbelas kasihan menyaksikan kehidupan yang syarat akan dosa dan kehancuran ada di sekitar kita. Karenanya Allah mau agar semakin banyak orang bertobat dan percaya kepada Injil melalui engkau dan aku. Serta hidup yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, benar-benar kita bawa kepada kerajaan Allah. Saudara-saudariku, dengan lembut Tuhan Yesus berkata kepada kita, I need you. Aku memerlukanmu. Mari, ikutlah aku. Dan aku akan menjadikanmu penjala manusia. Agar hidup yang kuberi kembali berlabuh di kerajaanku. Saudara-saudari, bayangkan bahwa Dia yang berkata demikian adalah Dia yang telah terluka dan berlumuran darah oleh karena engkau dan aku. Dia yang berkata demikian kepadamu dan kepadaku
adalah Dia yang telah tersalib karena engkau dan aku. Masih adakah hal yang memberatkan saudara-saudari dan saya untuk berkata, iya Tuhan, aku mau, jadilah padaku seturut dengan kehendak-Mu. Saudara-saudari, mungkin saat ini ada kegentaran dalam diri kita. Ada sesuatu yang membuat kita sulit untuk berkata iya pada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan takut saudara-saudari. Jangan khawatir. Dia yang memanggilmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Karena Dia adalah Allah yang sama dan tetap setia. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Maka ambil sebuah keputusan agar kita ada di dalam jalannya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami sangat bersyukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa kami adalah umat pilihan-Mu. Engkau memanggil kami untuk rencana indah-Mu, mengikuti-Mu Tuhan, dan menjadi penjala manusia. Hati kami berbelas kasihan, melihat mereka yang kehilangan pengharapan, yang bergumul oleh karena dosa dan tidak tahu jalan pulang. Kalau Engkau mau memakai kami, pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Agar hidup yang Tuhan beri, sungguh kami bawa menuju kepada kerajaan-Mu. Tuhan, dalam kebersamaan kami dalam ibadah online yang sedang kami lakukan, kami teringat dengan hamba-Mu, Pendeta Ruth Sumarni, dan juga Bapak Yohanes Sukijan yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Edi, Bapak Catur, dan juga kami berdoa untuk Ibu Kuihong, untuk Ibu Yani, juga untuk Erik dan saudara-saudari kami jemaat Tuhan yang sedang sakit dan membutuhkan lawatan Tuhan. Jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, agar dalam tubuh yang sehat kami dapat bersama-sama menunaikan tugas pelayanan yang Engkau beri. Kami memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Anugerahkan panjang umur, sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk berkat rohani-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.